Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Wilastri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapainya materi yang saya ajarkan. Saya pun hanya meminta siswa menghafalkan materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau mode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Dengan diterapkannya hal tersebut, maka pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.